Baik, yang pertama dulu, sepakat semua ulama perempuan yang hamil boleh tidak puasa. Itu dulu disepakati ulama itu, Pak. Karena hadisnya jelas. Nabi sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan bagi perempuan yang hamil dan ibu yang menyusui untuk tidak puasa. Boleh tidak puasa. Tapi ulama tidak sepakat apa konsekuensinya kalau tidak puasa. Ya, ini beda dengan orang yang sakit. Kalau orang sakit semua ulama sepakat. Kalau orang sakit konsekuensinya mengganti. Musafir kalau dia tidak puasa konsekuensinya mengganti. Orang yang tua lanjut usia kalau dia tidak puasa konsekuensinya bayar fidyah. Itu ulama sepakat. Tapi kalau ibu yang hamil dia tidak puasa konsekuensinya apa? Ulama tidak sepakat. Kenapa bisa tidak sepakat? Karena Nabi tidak sebut apa kewajibannya. Nabi hanya menyampaikan bahwa boleh dia tidak puasa. Tapi apa kewajibannya kalau dia tidak puasa? Ulama beda pendapat. Nah, kalau menurut Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, ini dua sahabatnya Nabi, ibu hamil kalau tidak puasa kewajibannya cuma bayar fidyah, tidak mengganti. Bayar fidyah saja. Itu pendapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Alasannya apa? Pakai ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah 184. Di situ disebutkan wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang yutikunahu itu artinya yang kepayahan kalau dia puasa. Mungkin dia bisa puasa tapi dia harus paksa dirinya. Nah, bagi orang yang seperti ini kewajibannya fidyah, membayar fidyah dalam bentuk ta'amu miskin, memberi makan bagi orang miskin. Itu pendapatnya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas dan alasannya. Nah, pendapat kedua Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ibu hamil kalau tidak puasa bukan bayar fidyah, kewajibannya mengganti. Nah, apa alasannya? Imam Abu Hanifah mempersamakan ibu yang hamil itu dengan orang sakit. Ya, kata beliau tidak boleh disamakan orang tua. Kalau orang yang tua kewajibannya kan fidyah. Kenapa dia bayar fidyah? Kalau disuruh mengganti kapan dia mau ganti? Dia tidak bisa jadi muda lagi. Ya dah? Kalau orang sakit kewajibannya mengganti. Kapan dia ganti? Kalau dia sembuh. Nah, ibu yang hamil kan tidak selamanya akan hamil terus. Ada masanya dia tidak hamil lagi. Pada saat tidak hamil itu dia mengganti. Itu alasannya Imam Abu Hanifah. Nah, kalau Imam Malik berpendapat bahwa ibu yang hamil juga sama, cuma bayar fidyah saja. Cuma mengganti saja, tidak ada fidyahnya. Nah, Imam Syafi'i ini yang dia rinci. Ya, misalnya Muhammad, siapa bu yang hamil terus tidak puasa? Ada keluarga, anak. Coba nanya kenapa tidak puasa? Pada saat dia hamil kenapa sampai tidak puasa? Apa? Mual-mual. Oh, muntah-muntah. Kenapa saya tanya begini, Pak? Karena Imam Syafi'i itu membedakan berdasarkan alasannya. Kalau alasannya karena ibunya sendiri, ibu dari faktor ibu, maka kewajibannya cuma mengganti, tidak bayar fidyah, mengganti saja. Tapi kalau alasannya karena faktor anak saja, bukan faktor ibu, faktor anaknya, kenapa tidak puasa? Mual-mual kita tidak, muntah-muntah kita tidak juga, atau loyo kita tidak. Terus kenapa tidak puasa? Kasihan anakku. Katanya dokter jangan makin dulu puasa karena anak itu butuh sekali suapan energi dari ibunya. Jadi pertimbangannya itu faktor anak, bukan dirinya. Nah, kalau anak yang dijadikan pertimbangan dalam mazhab Syafi'i, kewajibannya dua. Mengganti juga, bayar fidyah juga. Karena sebetulnya kan dia bisa puasa ini. Itu alasannya Imam Syafi'i. Ya. Jadi itu pendapat ulama kita, 4 pendapat ulama dengan alasannya saya sampaikan. Biasanya kalau begini ada yang bertanya lagi, kalau menurut ustaz, sudah jangan ambil lagi menurut saya, ini sudah menurut ulama semua, ini adalah menurut sahabat. Tidak ada artinya pendapat saya.
Ya, cuma kalau kecenderungan saya yang ditanya, saya lebih cenderung mengganti. Kalau bisa mengganti, nggak usah bayar fidyah. Kecuali kalau susah mengganti. Kalau susah mengganti, contoh, mohon maaf, misalnya istri saya, anak saya yang keempat, kelima, keenam, itu umurnya dekat-dekat. Biasa dikira kembar 3 kalau jalan sama-sama itu 3. Nah, masih belum selesai masa penyusuan, hamil. Kapan mau mengganti? Ada lagi yang ke-7 lahir menjelang Ramadan kemarin, lahir yang ke-7 mengganti. Saya sampaikan sudah, ambil pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Apa itu? Cukup dengan membayar fidyah tanpa mengganti. Tapi kalau ibu bisa mengganti, tentu itu lebih hati-hati. Ya, tapi sekali lagi kalau ada yang memilih fidyah, maka itu tidak keluar dari pendapat ulama kita. Nah, batas waktunya kapan ini kalau fidyahnya atau gantinya? Ya, kalau fidyahnya berlanjut terus biar di luar Ramadan bisa, gantinya juga bisa sampai sampai Ramadan yang berikutnya pun masih bisa. Nah, itu agak sulitnya kalau perempuan kan sudah dia melahirkan, dia menyusui lagi. Nah, karena itulah hemat saya sangat hati-hati wajar kalau kemudian 2 sahabat Nabi itu berpendapat cukup dengan membayar fidyah. Jelas Ibu ya? Sama-sama ya. Allah a'lam bishawab.